Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas Banu dalam channel Bimblebee. Kita akan belajar pelajaran kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Ada beberapa jenis teks, antara lain deskripsi, lalu narasi, kemudian eksposisi, dan eksplanasi. Kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Ciri teks eksplanasi ada dua. Yang pertama, struktur teksnya berisi pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Ciri yang kedua, teks eksplanasi memuat informasi bersifat faktual. Faktual berarti sesuai dengan kenyataan atau fakta. Lalu kita akan kenalan dengan penemu listrik. Dia adalah Michael Faraday. Di sini ada ilustrasi bagaimana listrik sampai ke rumah kita. Listrik berasal dari pembangkit listrik yang kemudian dinaikkan tegangan pada penaik tegangan, lalu disalurkan melalui saluran transmisi dan didistribusikan sampai ke rumah kita. Ya, di situ ada pelanggan listrik, itu rumah kita. Listrik bisa mengalir jika memiliki sumber tegangan, memiliki hambatan listrik, dan berupa rangkaian tertutup. Jadi ada dua jenis rangkaian. Yang pertama rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka kita lihat di sini tidak tersambung, jadi arusnya tidak mengalir sehingga lampu di sini tidak menyala. Sedangkan rangkaian tertutup arusnya mengalir sehingga lampu di sini menyala. Lalu ada penemu baterai. Dia adalah Alessandro Volta. Ada berbagai macam jenis baterai ya. Baterai merupakan komponen penyedia energi listrik. Ada juga aki dan sumber listrik PLN. Lalu kita akan kenalan dengan penemu lampu pijar. Dia adalah Thomas Alva Edison. Lampu pijar merupakan salah satu komponen pengguna energi listrik. Selain lampu ada juga televisi, handphone, kipas angin, dan masih banyak lagi. Rangkaian listrik, ya ini adalah gambar rangkaian listrik, di mana komponen-komponen listrik disusun atau dirangkai menjadi satu. Ya, tadi ada baterai sebagai sumber tegangan, ada kabel sebagai tempat mengalirnya arus listrik. Nah, ini saklar. Saklar itu berfungsi untuk memutus atau menyambungkan arus listrik, dan lampu sebagai hambatan listrik. Lalu ada beberapa jenis rangkaian listrik. Yang pertama rangkaian listrik seri. Ya, di sini kita lihat ada lampu yang berjejer atau berderet. Rangkaian listrik seri disusun secara berurutan atau berderet. Bisa juga baterainya yang disusun secara berderet. Kelebihan rangkaian listrik seri yang pertama, cara penggunaannya yang praktis, mudah dibuat, stabilan arus listrik yang baik, dan hemat kabel. Manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk penerangan, lalu untuk menghidupkan barang elektronik, listrik untuk kesehatan, dan listrik untuk mempermudah jual beli. Perubahan karena berbagai penemuan. Sebelum adanya penemuan, terutama penemuan listrik, kita menggunakan surat untuk saling berkirim kabar. Membutuhkan waktu yang lama untuk saling berbalas surat. Tetapi sekarang kita bisa
berkomunikasi dengan mudah dan secara langsung dengan menggunakan handphone ataupun komputer kita. Kemudian kegiatan masyarakat sebelum ada penemuan banyak dilakukan pada siang hari. Ya karena malam gelap ya, belum ada lampu pada saat itu. Tetapi sekarang kita bisa berkegiatan pada malam hari karena sudah ada lampu. Kemudian anak-anak pada zaman dahulu hanya bermain di luar rumah dengan permainan yang seadanya. Tapi kini anak-anak bisa bermain di mana saja hanya menggunakan smartphone. Bermain merupakan salah satu hak anak. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Jadi hak adalah milik semua orang. Hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Penggunaan hak harus dengan tanggung jawab. Ya, ini beberapa hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapat ilmu, kemudian mendapat perlakuan yang baik dari semua warga sekolah, lalu memiliki waktu beristirahat. Lanjut, hak anak di rumah. Yang pertama, mendapat makan dan minum, kemudian mendapat perlindungan dan keamanan dari orang tua, dan mendapat kasih sayang dari orang tua. Kemudian hak anak di masyarakat, yang pertama hak untuk hidup, yang kedua hak menyampaikan pendapat, dan yang ketiga hak untuk ikut dalam kegiatan masyarakat. Selain hak, kita juga punya kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, harus dilaksanakan atau keharusan. Sebelum menuntut hak, seharusnya kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Ya, ini adalah beberapa kewajiban anak di rumah. Yang pertama tentu harus menghormati orang tua, kemudian bersikap sopan kepada orang tua, menuruti nasihat orang tua, dan membantu orang tua. Lalu kita akan masuk mapel SPDP. Kita akan belajar mengenai interval nada. Interval nada adalah jarak antara dua nada. Di sini ada tangga nada diatonis mayor. Ya, ini jarak dari do ke re yaitu 1. Sedangkan jarak dari mi ke fa yaitu 1/2. Kemudian ada istilah harmoni interval, yaitu dua nada yang dimainkan secara bersama. Lalu juga ada istilah melodi interval, yaitu dua nada dimainkan salah satu, kemudian disusul nada lainnya. Nah, tangga nada ini yang tadi ya, yaitu susunan nada-nada. Teknik dasar menyanyi. Ada dua teknik dasar menyanyi. Yang pertama intonasi, dan yang kedua pernapasan. Pernapasan harus dilakukan dengan baik, yaitu cara mengambil, menahan, dan menghembuskan harus sesuai agar lagu yang kita nyanyikan tidak terputus-putus. Selain teknik dasar ini, ada juga beberapa teknik penyanyi yang baik. Yang pertama, sikap tubuh tegak, bernapas dengan pernapasan diafragma, pengucapan kata atau lirik dengan benar, dan intonasi dan pemenggalan kata yang baik. Ya, sekian pelajaran kali ini. Terima kasih.